Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semua. Saya Desmi Kalmanases, Tambuk B301210066 ingin mempresentasikan tugas ujian akhir mata kuliah Pendidikan Pancasila dari dosen pengampu Muhammad Revandi, Sarjana Sosiologi, Magister Administrasi Publik. Negara Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keanekaragaman suku, etnis, budaya, ras, dan agama. Setiap masyarakat Indonesia pastilah memiliki hak untuk dilindungi, dihargai, dihormati, dan dimajukan oleh negara tanpa memandang perbedaan yang ada. Sulit nyatanya bagi sebuah negara yang berkebudayaan kompleks untuk hidup saling berdampingan. Di negara Indonesia yang majemuk ini, dibutuhkan sebuah pemersatu agar terhindarnya perpecahan dan konflik. Pancasila sudah menjadi landasan dan pedoman kehidupan bangsa Indonesia bahkan sejak zaman Majapahit. Pancasila merupakan sesuatu yang telah diuji kebenarannya, kekuatan dan kesaktiannya, sehingga Pancasila tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia sejak dahulu hingga saat ini. Pancasila disebut juga way of life, yang artinya Pancasila digunakan sebagai pegangan dan petunjuk arah semua kegiatan dan aktivitas kehidupan dalam segala bidang, mulai dari kehidupan bermasyarakat sampai dengan jalannya proses pengaturan pemerintahan dan penyelenggaraan, semuanya haruslah didasari dengan Pancasila. Hal ini mengartikan bahwa segala tingkah laku masyarakat Indonesia dijiwai dan didasari oleh kelima sila yang ada di dalam Pancasila. Pancasila memiliki 5 nilai. Kelimanya adalah nilai dan jiwa ketuhanan, keagamaan, nilai dan jiwa kemanusiaan, nilai dan jiwa persatuan, nilai dan jiwa kerakyatan demokrasi, serta nilai dan jiwa keadilan sosial. Kelima sila dalam Pancasila perlu menjadi acuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Dalam hal ini, Pancasila memiliki nilai-nilai yang menjadi cita-cita normatif untuk penyelenggaraan negara, sehingga terwujud kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Sebagai nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila menjadi pedoman dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena negara Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya, maka diperlukan alat pemersatu keragaman tersebut. Pancasila dijadikan seperangkat nilai oleh bangsa Indonesia untuk menata warga negaranya. Pancasila tidak hanya bersifat kefilsafatan, namun juga praksis karena menyangkut makna hidup tentang bagaimana manusia harus bertindak. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan kesatuan utuh nilai-nilai budi pekerti dan moral. Pancasila sebagai etika politik memiliki 5 prinsip, yaitu pluralisme, hak asasi manusia, solidaritas bangsa, demokrasi, dan keadilan sosial. Dalam hal ini, Pancasila memiliki anggapan-anggapan dasar yang merupakan acuan dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan nasional. Misalnya, pembangunan harus menghormati hak asasi manusia atau tidak boleh mengorbankan manusia. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara sudah sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Soekarno pada 1960, yakni dalam mengadakan negara Indonesia merdeka, itu harus dapat meletakkan negara itu atas suatu meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu. Tetapi juga harus mempunyai tuntutan dinamis ke arah mana kita gerakan rakyat, bangsa, dan negara ini. Saya beri uraian itu
agar saudara-saudara mengerti bahwa bagi Republik Indonesia, kita memerlukan satu dasar yang bisa menjadi dasar statis dan yang bisa menjadi Leitstar dinamis. Leitstar adalah istilah dari bahasa Jerman yang berarti bintang pimpinan. Meskipun Pancasila terdiri atas 5 sila berbeda, tetapi kelimanya merupakan satu kesatuan yang utuh. Setiap sila dari Pancasila itu tidak dapat berdiri sendiri. Kelima sila itu bersama-sama menyusun satu pengertian yang utuh, yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sangatlah penting untuk diakui, dihormati, dan dihargai keberadaannya karena Pancasila tidaklah lahir begitu saja dengan mudah. Melainkan, ia lahir di tengah kondisi penuh tekanan, gejolak, dan himpitan daripada penguasa palsu negara Indonesia yang biasa kita sebut dengan penjajah. Pancasila adalah obat yang dibuat oleh para pejuang kemerdekaan untuk dijadikan pijakan dan pondasi yang biasa dikenal dengan pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dibuat berdasarkan nilai-nilai yang ada dari bumi pertiwi kita. Bukan hanya semata untuk provokasi atau penyemangat saja dalam pengusiran penjajah, melainkan untuk tujuan seumur hidup bangsa Indonesia lah Pancasila itu dirumuskan. Tentu saja bisa, karena Pancasila memiliki kedudukan yang tetap sebagai ideologi. Artinya, isinya tidak boleh diubah-ubah. Namun, bukan berarti Pancasila akan menjadi kuno. Pancasila sendiri memiliki sifat yang lebih terbuka dan tidak tertutup terhadap perubahan pola kehidupan yang terjadi pada masyarakat. Pancasila bersifat aktual dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Yang dimaksud menyesuaikan diri, di sini tidak berarti bahwa Pancasila harus mengubah nilai yang dikandungnya, tetapi ia mampu mengeksplisitkan wawasan secara konkret, sehingga mempertajam kemampuannya untuk memecahkan masalah-masalah teraktual. Maka dari itu, interpretasi ideologi harus dilakukan secara rasional dan kritis dengan menghadapkan berbagai masalah dan berbagai pandangan hidup yang silih berganti, sehingga terungkap makna operasionalnya. Sebagai sebuah negara berkembang, Indonesia masih harus berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Keadaan yang dimiliki setiap anggota berbeda, dan hal inilah yang menjadi alasan mengapa Indonesia tidak dapat maju jika mengikuti negara lain yang memiliki kondisi ataupun kebiasaan berbeda. Apa yang dianggap baik bagi kita, belum tentu baik bagi pihak lain. Begitupun sebaliknya. Berpegang teguh pada nilai bangsa yang tercantum pada Pancasila, mendorong negara untuk memahami kelemahan serta kekuatan dirinya. Pada kenyataannya, kita harus mengakui bahwa Pancasila sendiri belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Penghayatan dan pemahaman akan nilai Pancasila belum benar-benar diresapi. Dibuktikan dengan banyaknya implementasi budaya asing yang tidak pas dengan budaya Indonesia. Pancasila perlu disosialisasikan dan ditanamkan kembali, khususnya bagi anak muda dalam prosesnya untuk mengembangkan dirinya untuk menjadi masyarakat yang modern dan dapat mempertahankan eksistensinya. Salah satu tantangan terberat dalam melawan arus negatif globalisasi adalah menyiapkan pendidikan bagi anak muda yang akan melakukan pembangunan Indonesia di masa mendatang. Diharapkan kemajuan negara Indonesia kelak dapat sesuai dengan visi dan misi yang telah dituangkan para pembela negara pada Pancasila. Pancasila memiliki peranan penting sebagai filter atau penyaring nilai-nilai baru. Rakyat Indonesia perlu untuk dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perkembangan zaman. Tetapi, Pancasila diperlukan untuk mempertahankan nilai budaya asli. Pancasila dapat digunakan untuk memilah mana saja nilai yang dapat diserap untuk kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sendiri. Dengan begitu, Pancasila tidak kaku dan menutup jalan bagi adanya perubahan.
Pancasila justru memberi kesempatan bagi nilai-nilai baru untuk tumbuh dalam negara dengan tepat berada di bawah kepribadian bangsa. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.